Awalnya ya coba-coba, diteruskan loh kok enak, ditambah teruskan loh kok tambah enak. Tambah enak. Akhirnya keterusan. Ayam itu adalah bos kita. Jadi bos itu perlakukan sebaik-baik mungkin atas segalanya. Sertifikat dimakan, BPKB dimakan. Kenapa? Karena kita nggak memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Mentalnya saat kehilangan 15 juta masih sehat atau enggak? Masih waras apa enggak di situ? Masih punya orang tua? Masih. Manfaatkan orang tuamu. Manfaatkan orang tuamu. Masih punya teman? Masih. Manfaatkan temanmu. Mana ada bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Nah, kalau menurut Bapak itu gimana? Bisnis jalan, orangnya jalan-jalan bisa. Udah, beternak itu berat. Kamu nggak sanggup, biar aku aja. Halo Mafeps, balik lagi di Pinsa, podcast inspirasi ekonomi dan bisnis Islam UIN 1 Tulungagung. Di episode kali ini balik lagi seperti biasa bareng aku Tivanda dan juga narasumber yang luar biasa ada Bapak Abdul Haris Perwira Negara. Halo Bapak Haris, apa Halo. kabar hari ini? Alhamdulillah seperti hari yang kemarin masih hidup, kemudian masih sehat, kemudian ya masih bisa beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya dulu dong Pak kepada Mafeps yang mungkin lagi nonton. Oke, halo my vibes. Tonton kita sampai dari awal sampai akhir, jangan lupa like dan subscribe-nya, itu yang paling penting. Oke, luar biasa sekali. Dan seperti yang kita tahu ya Mafeps, Pak Haris ini merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 1 Tulungagung dan juga sekarang ini adalah seorang pebisnis ternak ayam ya Pak. Ya lebih cocoknya tukang ngarit di peternakan ayam gitulah. Di mana Pak kalau boleh? Lokasi peternakannya di Serengat, cuman belum besar, masih skalanya OMK, belum ke menengah, masih kecil lah. Di Serengat Blitar ya Pak. Serengat Blitar. Bapak ini ya rumahnya mana Pak? Kalau rumah saya aslinya di Pakunden, cuman domisilinya sekarang di Kanigoro. Oh jauh ya Pak? Iya kan, Den kalau sama Kanigoro. masalahnya kalau tanya rumah itu Murad Marit. Banyak KTP ya? ya Murad Marit. Jadi rumah asli itu di Pakunden, itu orang tua, kemudian yang di Kanigoro itu karena ikut istri di Kanigoro. Di Kanigoro. Dan sekarang ini bisnis usahanya berada di Serengat Blitar. Serengat Blitar. Iya memang seperti yang saya tahu juga di Serengat Blitar itu banyak sekali ya Pak untuk ternak-ternak ayam seperti itu. Ya lumayan lah. Iya. Nah kalau boleh tahu nih Pak, apa sih yang membuat Bapak untuk tertarik gitu untuk memulai bisnis di ternak ayam? Apa ya? Awalnya ya coba-coba, diteruskan loh kok enak, ditambah teruskan loh kok tambah enak. Tambah enak. Akhirnya keterusan, enggak gitu karena apa ya? Kalau masalah tertarik itu kebetulan aja sebenarnya, enggak ada niatan untuk terjun ke situ, enggak ada, kebetulan. Kalau para kiai bilangnya kan takdir. Iya. Kalau saya ya takdir ya kebetulan. Maksudnya kenapa kebetulan? Karena bukan sebagai apa namanya penggagasnya, karena yang awal itu bule sudah pernah. Jadi saat saya kecil, kira-kira SD itu bule sudah pernah mencoba ternak ayam sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Kemudian saya SMP itu malahan Pak Lek, paman saya itu juga memulai di situ. Terus ngobrol-ngobrol, orang tua dulu malah pertama kali orang tua bukan ayam, malah poyoh yang kecil-kecil tuh. Yeah. Poyoh ya nggak banyak, mulai dari 100, 500 sampai ke 5.000. Nah 5.000 kebetulan ya takdirnya lagi berkata alhamdulillah bagus, mulai di ayam 1.000, jadi mulai 1.000 sampai sekarang berkembang terus. Nah saya pada saat itu ya gini, cuma ditawari, pengen nggak Pitek? Pengen, tapi nggak duit. Ya wes, aku duwe. Nah, aku njaluk, kalau saya minta pada saat itu pikiran, kalau saya minta, karena pada saat itu memang nggak punya modal sama sekali, jadi nggak punya gambaran, ilmunya karena sudah pernah dari kecil sudah ikut membantu mulai dari perawatan, makan dan sebagainya, ilmunya sudah dapatnya, nggak punya modal, terutama duit pada saat itu. Akhirnya gimana ya ini ya, pengen tapi nggak punya duit, caranya gimana? Sama orang tua ditawari, wah kalau ditawari tok
nanti saya punya tanggung jawab apa di situ. Akhirnya ya udah, saya mau dengan catatan itu utang. Jadi sama ibu saya sendiri saya ngutang. Oke. Dalam artian kenapa saya ngutang? Saya nggak mau nanti apa ibu EDW nggak bayar. Walaupun orang tua juga nggak pengen dikembalikan, tapi bagi saya dengan utang tadi saya punya tanggung jawab untuk mengembalikan itu. Terus ya mengalir akhirnya ya wes. Kalau ditanya kenapa kok mau terjun di situ ya secara logis mudahnya ya di situ ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya ya pasti nggak mau lah pastinya. Iya, karena secara ada duitnya gitu Iya. ya Pak, berlanjutan gitu. Dari bisnis ternak ayam nih Pak, apa ada korelasinya sih Pak sama materi nih yang Bapak ajar ke teman-teman Mafeps yang ada di FEBI ini? Kalau ditanya masalah korelasi sebenarnya banyak Mbak. Jadi cuman korelasi itu tidak serta-merta semua teori yang kita pelajari di bangku kuliah itu enggak serta-merta bisa diaplikasikan semua. Jadi contoh misalkan gini, kalau kita berbicara masalah teori ekonomi mikro di situ ada pembentukan harga. Nah itu nanti pengaruhnya ke pembentukan harga telur. Oke. Masalahnya di situ teori ekonomi mikronya saya nggak ketemu garis benang merahnya antara pembentukan harga yang saya pelajari dengan pembentukan harga telur. Kenapa? Karena fluktuasinya tiap hari rubah terus. Oke, berubah terus. Ada juga yang memang mata kuliah tertentu yang bisa saya aplikasikan langsung ke dunia peternakan. Contohnya misalkan di akuntansi untuk penyusunan laba rugi, walaupun sederhana ya nggak serumit perusahaan. Laba rugi sederhana bisa dilihat. Kemudian manajemen keuangan tentang bagaimana mengelola keuangan, menata keuangan, bagaimana kita akuntansi lagi pakai LIFO atau FIFO, kemudian perhitungan HPP dan sebagainya itu bisa dikomparasikan. Tapi nggak semuanya murni, di situ harus ada modifikasi agar teori tadi bisa digunakan di dalam dunia peternakan. Jadi tetap ada ya Pak korelasinya di antara mata kuliah yang diajarkan dan juga pengelolaan bisnis yang sedang dijalankan. Tetap ada. Nah di tengah-tengah bisnis yang ketat nih ya Pak, apa sih yang membedakan gitu dari bisnis Bapak di ternak ayam ini? Kalau ditanya membedakan berarti kan kita bicara masalah diferensiasi. Nah perbedaan. Diferensiasi kalau kita berbicara masalah produk ya telur itu ya lonjong, bintur-bintur gitu aja. Yang membedakan paling ya di segi kualitasnya kita dari segi kerabangnya warnanya lebih merah, kemudian daya tahannya lebih lama, kemudian dari segi bobot itu tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan, pas yang sedang. Sama yang diferensiasi yang paling menonjol kalau di dunia peternakan bagi saya bukan ke produk. Price kita nggak bisa ikut, kita nggak bisa diferensiasi. Kenapa? Karena price yang untuk harga atau price itu yang menentukan pasar. Dan peternak mau tidak mau tetap harus ngikut harga pasar. Promosi mau dipromosikan yang namanya telur itu dipromosikan karena itu kebutuhan pokok. Iya. Tetap laku, nggak masalah. Tetap laku. Yang plus-nya itu yang mungkin ada diferensiasi atau inovasi di situ. Terutama bagaimana kita menjaga hubungan antara peternak dengan supplier, baik itu supplier bahan baku maupun supplier distributor yang akan memasarkan produk kita. Yaitu yang harus kita jaga, pembeda antara saya dengan yang lain di situ. Jadi kadang gini, pada saat harga murah, distributor atau tengkulak itu nggak mau beli. Kenapa? Karena sudah banyak barang yang masuk. Tapi kalau kita menjaga hubungan baik, ya walaupun diambil besok tetap mau beli. Karena yang kita jaga itu bukan hanya tentang keuntungan saja, tapi bagaimana yang namanya uang itu bisa berputar. Karena kalau uang nggak berputar berarti di situ bisnisnya mandek. Iya. Karena kalau uang nggak berputar bisnisnya berarti berhenti dan selesai. Ya, gitu. Selesai. Ya. Iya. Boleh dong Pak diminum dulu, kita santai-santai dulu ya. Sudah setengah perjalanan dari bisnis dari Pak Haris. Lebih rileks, santai ya. Kalau boleh tahu nih Pak, tantangan dari kepengelolaan bisnis ternak ayam itu di mananya sih Pak? Kalau tantangan ya karena kita berhadapan sama barang hidup Mbak ya.
barang hidup itu kan barang hidup kan nggak bisa menyesuaikan sama keinginan kita. Iya. Kita yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, itu yang susah. Tantangannya di situ. Yang kedua, banyak yang beranggapan bahwa ayam itu adalah faktor produksi. Tapi nyatanya? Kalau saya enggak. Bukan. Nanti kalau persepsi saya, asumsi saya gini, ayam itu adalah bos kita. Jadi bos itu perlakukan sebaik-baik mungkin. Jadi saat bos itu kita kasih perlakuan yang bagus, maka dia akan memberikan reward pada karyawannya. Sama konsepnya. Jadi itu SDM, teorinya SDM. Saat kita memberikan kinerja yang bagus pada atasan, atasan juga akan memberikan reward pada kita. Nah, konsep ayam juga seperti itu. Saat kita memperhatikan kebutuhan mereka, kemudian kita memperhatikan kesehatan mereka, ayam akan memberikan produk mereka yang Kualitas bagus bagi yang kita. bagus juga. Nah, produk itu kan ya duit akhirnya. Iya, Nah, betul itu rewardnya akhirnya di situ. Jadi tantangan terbesarnya karena kita menghadapi makhluk hidup dan makhluk hidup itu punya kebutuhan yang nggak sama seperti yang kita pikirkan. Kita harus mengerti itu kebutuhan dari juragan kita yang namanya ayam tadi. Yang kedua, tantangannya sebenarnya bukan masalah yang terbesar itu. Yang kedua, sebenarnya itu bisa jadi nomor 2. Yang paling gede adalah tantangan dalam pengelolaan keuangan. Oke. Nah, kenapa saya katakan pengelolaan keuangan? Karena perputaran di di dunia peternakan itu enggak sedikit. Gede, perputaran duitnya gede, cuman keuntungannya yang enggak gede. Jadi duitnya itu kelihatan gede banget. Jadi katakanlah gini, satu minggu, setiap seminggu sekali katakanlah untuk per 100 ekor itu 4 kilo atau 3 kilo lah, 3 kilo. 3 kilo itu seminggu. Dengan harga katakanlah 20, berarti awalnya berapa di situ? 60 kali 4 berapa di situ? 240. 1 bulan 240 toh 2.400.000. 2.400.000 1 bulan itu cuma 100. Kalau 1.000 tinggal ngali aja ya, Pak. Nah, kan gede. Masalahnya kalau kita enggak menata, padahal di 24 juta tadi ada pos makannya ayam, ada pos obatnya ayam, ada pos gajinya karyawan, ada pos listrik dan sebagainya. Kalau kita enggak pinter noto, kita ngertinya duit gede. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Waktunya ayamnya makan, akhirnya enggak ada yang dimakan. Akhirnya itu karnivora, omnivora, makan segalanya. Sertifikat dimakan, BPKB dimakan. Kenapa? Karena kita enggak memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Kelihatannya punya uang banyak, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Akhirnya di situ. Yang tantangan ketiga yang paling berat itu adalah masalah harga. Harga telur. Harga telur, di mana tiap hari itu fluktuasinya tinggi sekali. Nah, dan kita sulit. Saya sampai hari ini, saya mulai tahun 2013 sampai hari ini nggak bisa memprediksi besok naik atau turun. Karena barusan kemarin ini cerita konyol ya. Barusan kemarin saya kehilangan 500 rupiah per kilo. Per kilo. Seharinya berapa kilo? Ya kalau jual karena jualnya nggak sendiri ya, sama banyak orang ya di atas 1 ton. Katakanlah 1 ton lah. Ya. Berarti kan saya kehilangan 500.000 rupiah. Itu dalam waktu ya, 2 jam. Wow, hanya waktu 2 jam. Iya benar, jadi saat saya jual dealnya katakanlah harganya 20, 2 jam lagi 20.500. Aduh, lemes juga ya kalau per 2 jam hilang 500.000 gitu ya, Pak? Ya mau gimana lagi, ya lemas, tapi karena sudah terbiasa akhirnya ya sudah. Tinggal kita nata bagaimana kehilangan 500 tadi tidak punya pengaruh ke peternakan kita. Peternakannya, ke kualitas ayamnya yang akan selalu memberikan telur berkualitas untuk kita jadikan uang gitu ya, Pak. Terus untuk yang menginspirasi Bapak nih tentang mengelola peternakan ayam sehingga Pak Haris ini bisa berkelanjutan, bisa gimana ya? Oke, lanjut gitu. Satu yang pasti bahwa setiap orang itu pasti makan. Pasti dan makan. Di dunia ini orang jumlahnya pasti bertambah. Iya. Nah, makan orang salah satu yang dibutuhkan adalah protein. Oke, kesehatan. Protein yang paling murah dan mudah didapat adalah
telur. Telur. Dan yang paling sehat. Kenapa saya katakan paling sehat? Ternyata ada, kemarin saya baru scroll IG, nggak sengaja scroll IG, muncul ada orang Amerika, kalau nggak salah background pendidikannya dokter, dia nyoba makan telur selama sebulan. Ternyata kolesterolnya bukan naik, itu telur tok makan sehari 5, 7 dan seterusnya. Bukan kolesterolnya jahatnya naik, tapi malah turun. Kolesterolnya baiknya malah naik. Loh, berarti telur itu berarti sehat. Asalkan konsumsinya tepat. Nah, nggak tepat gimana? Wis telure akeh, segone akeh, gorengannya akeh, itu yang membuat kan, bukan yang membuat nggak sehat kan, bukan telurnya. Tapi karena makan telurnya yang banyak, kelihatannya kan telurnya jadi nggak sehat. Satu, yang kedua itu. Jadi karena manusia itu tetap makan dan butuh protein, sedangkan telur itu adalah protein yang paling murah, maka kesempatan untuk di dunia peternakan itu sebenarnya masih lebar. Masih lebar. Nah, mungkin Mafeps ya yang ingin terjun ke dunia ternak ayam nih, apa sih Pak yang harus dimiliki, pola pikir dan mindset seperti apa yang harus menjadi bekal buat Mafeps untuk beternak ayam gitu? Kalau saya secara pribadi setiap kalau di Febis ini ditanya teman-teman mahasiswa, Pak kalau mau memulai usaha apa yang harus dilakukan? Mentalnya buat dulu. Karena yang mental itu kenapa saya katakan mental harus ditata dulu, karena yang namanya usaha jangan cari untung dulu. Yang dipertimbangkan ruginya dulu. Karena untung itu semua orang pasti terima. Rugi nggak semua orang mau terima. Katakanlah gini, untuk memulai bisnis peternakan telur 100 ekor butuh biaya 15 juta. Mentalnya saat kehilangan 15 juta masih sehat atau enggak? Masih waras apa enggak di situ? Waduh, dipertanyakan. Itu masih 100 loh ya, kalau 1000 berarti kan tinggal ngalihkan aja. Saat enggak siap mental kehilangan modal segitu, maka jangan melangkah. Kalau sudah siap dengan kehilangan modal segitu, melangkah aja. Kenapa? Karena resiko paling gede sudah terima. Maka resiko yang kecil-kecil insya Allah gampang. Tapi kalau pikirannya untung, kemudian ketemunya buntung, ya itu nanti saya khawatirnya ketemu di pinggir jalan pakai dasar, karena ya stres dan sebagainya. Karena ya tantangan di dunia peternakan itu kan nggak bisa diprediksi. Gitu ya. Jadi pertama saya mental, kalau modal itu nomor 2, karena modal itu paling mudah didapat. Kalau saya katakan ke teman-teman mahasiswa, masih punya orang tua, masih manfaatkan orang tuamu. Manfaatkan orang tuamu. Masih punya teman, masih manfaatkan temanmu. Masih punya saudara, masih manfaatkan saudaramu. Karena modal itu gampang. Nggak punya orang tua, nggak punya saudara, nggak punya duit, teman nggak punya duit, orang tua punya rumah atau itu sertifikat. Aduh lemes juga ya Pak. Ini oke, modal itu gampang dicari, tapi pertanggungjawabannya yang susah. Iya sih. Nah, bagaimana kita dapat duit modal dengan cara seperti tadi, tapi kita bertanggung jawab bagaimana mengembalikan duit tadi. Jangan sertifikatnya di sekolah nera lulus, berarti kan sertifikatnya bodoh. Iya. Sertifikat pintar kan cepat lulus. Iya. Nah, ini bodoh sekolah, besok pindah sekolah, jangan. Terus menerus berkelanjutan gitu ya Pak. Jadi kalau saya modal nomor belakangan, yang penting mental sama kemauan, istiqomah itu penting. Yang ketiga ya pasti pengetahuan, baru keempatnya kita bicara modal. Oke. Berurutan berarti ya Pak. Ya. Dan berkelanjutan gitu. Ya pasti, yang namanya bisnis gak mungkin berhenti di sini aja. Karena kalau pegawai itu kan pensiun selesai, anaknya kan gak bisa jadi pegawai lagi. Tapi kalau bisnis itu kalau bisa anaknya lanjut, putunya lanjut, anaknya putu lanjut sampai ke siapa nanti yang paling akhir. Karena kita membangun bisnis kan gak hanya untuk kita sendiri, bagaimana kita menyiapkan generasi berikutnya untuk tetap berjalan di situ. Masalah dia nanti mau atau enggak kan urusan belakangan, yang penting kita sudah menyiapkan dulu gitu. Dalam mengelola bisnis ternak ayam nih ya Pak, Pak Haris pernah nggak sih Pak untuk mengalami kegagalan gitu? Terus gimana sih Pak Haris menjadikan kegagalan itu sebagai pengalaman berharga gitu? Kalau gagal, alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Cuman kalau habis-habisan sudah. Wow, gimana tuh Pak? Ya kemarin saat
Yang 2020 nggak salah ya, habis COVID. COVID. Itu kan harga ugal-ugalan. Iya. Ugal-ugalan bukan naik loh ya, tapi turunnya ugal-ugalan. Turunnya ugal-ugalan. Ya semuanya, ya itu teman-teman makanya tadi ayam yang semula makannya jagung, bekatul dan sebagainya makan sertifikat, makan BPKB dan sebagainya, teman-teman banyak seperti itu. Alhamdulillah saya nggak sampai seperti itu, hampir. Tapi semua simpanan hilang semuanya. Udah untuk ngidupin ayam itu. Jadi tabungan makan ayam, makan tabungan di situ semuanya. Ya alhamdulillah sudah berangsur-angsur membaik, kembali lagi nyeleng lagi, nutup lubang yang kemarin. Oke, Jadi alhamdulillah. ya itu yang paling berat karena dulu saat sebelum mulai kita masih belajar 2012 pernah hampir seperti ini, tapi nggak hampir setahun, jangka waktunya hampir setahun, kira-kira 10 bulan. Tapi kerugiannya nggak segede zaman COVID, yang COVID ugal-ugalan. Jadi benar-benar seleksi alam untuk peternak ayam gitu. Peternak ayam gitu. Jadi alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah bisa lolos. Alhamdulillah bisa lolos. Gini Pak, kemarin aku pernah dengar Pak, katanya itu mana ada bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Nah kalau menurut Bapak itu gimana? Bisnis jalan, orangnya jalan-jalan bisa. Bisa. Cuman gini, dalam bisnis yang kita bangun apa sebenarnya? Kita mau bangun sistemnya, atau kita sendiri yang jadi sistemnya. Oke. Kalau kita bangun sistemnya, kita tinggal sistemnya jalan. Tapi kalau kita jadi sistemnya, kita nggak ada di situ, berhenti sistemnya itu. Nah, bagaimana kita membangun sistem di dalam peternakan? Caranya bagaimana? Kita harus tetap kasih pegawai kepercayaan. Oke. Tapi jangan dilepaskan begitu saja, ada proses kontrolnya di situ. Nah, caranya kontrol bagaimana? Banyak, sekarang teknologi banyak. Jadi mulai dari HP, WhatsApp, telepon dan sebagainya, bahkan sampai CCTV itu bisa. Saat sistemnya sudah terbangun, kita di sini saya nggak jualan. Pada saat kuliah saya nggak jualan. Pada saat saya jualan kan nggak pakai harus ketemu antara saya dengan pembelinya, kan nggak harus. Iya. Ada alhamdulillah mlebu duit sesuk. Iya, karena kan gitu. Online ya Pak. Ya. Terus bagaimana kadang bagaimana? Mbak besok yang ini ambil sekian, Pak besok sekian. Ada pakan yang kurang tinggal oh besok berarti bayar duit. Nah, besoknya pakan datang, tinggal itu sistemnya terjaga. Makan pagi, siang terjaga, ada sakit tinggal laporan sakit dan sebagainya. Nanti cross checknya kan kita ada buku buku recording, buku harian. Iya. Kalau ada masalah di situ berarti kelihatan. Dari mana kelihatannya Pak? Saat produksi turun berarti ada masalah di situ. Oke. Nah, kita nggak mungkin akan lihat bendino ndelok ibuku kan enggak. Seminggu sekali kan bisa. 2 minggu sekali kan nggak masalah. Berarti saat 2 minggu sekali ada penurunan, oh di situ kita harus bertindak. Makanya kita bangun sistemnya, bukan kita jadi sistem. Oke, kita dibangun sistemnya ya. Jadi bisa ya kalau bisnis jalan, owner jalan-jalan, itu masih bisa ya? Oh, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali ya. Malah saya menganjurkan bisnis jalan, ownernya jalan-jalan. Kenapa Pak? Namanya presiden itu kan nggak ngurusi sampai ke bawah. Oh, iya ya. Presiden itu cuma ini dia keluar negeri. Kan enak gitu. Iya. Tapi saya belum keluar negeri, saya keluar kota dulu aja. Iya. Oke, terakhirnya Pak ya. Ya. Yang menjadi harapan Bapak atau nasihat Bapak ke generasi muda nih yang mungkin ingin berkarir di dunia peternakan ayam. Nah, ini pertanyaan susah ini. Masalah jawabannya tergantung persepsinya, Mbak. Persepsi sebagai akademisi, persepsi sebagai peternak yang jujur sejujur-jujurnya, atau peternak yang ya wis lah sembarang. Semuanya. Yang mana? Semuanya. Semuanya. Secara akademisi ya gini, secara akademisi karena tadi saya katakan bahwa potensi peternakan itu masih terbuka lebar. Kemudian itu tadi kalau kita jadi pengusaha, kita jadi presiden, walaupun kecil itu tetap presiden. Kita ketemunya pasti akan dengan presiden, bukan dengan menteri dan negara lain. Nah, kemudian ya pasti tadi kan di dalam bisnis pasti ada uangnya. Nggak tahu uangnya itu ada minus atau untung, nggak urusan belakangan, yang penting ada uangnya. Ada uangnya ya. Uang itu kan membuat semangat hidup. Nah, iya. Mas Joko minusnya ternyata nimburi mumet hidupnya ternyata. Masih ada uangnya, menjanjikan, kemudian tantangannya di situ banyak. Kalau saya ya uji adrenalin di situ. Kenapa? Karena
besok belum tentu harganya sama seperti hari ini. Kita mencoba mengira-ngira juga susah, menerapkan semua ilmu juga ternyata ada seninya juga, menarik. Maka saya secara akademisi bagi teman-teman yang masih muda silakan terjun ke dunia usaha, salah satunya ke dunia peternakan ayam. Silahkan terjun ke dunia usaha apapun, salah satunya yaitu peternakan. Nah, sekarang perspektif yang kedua sebagai peternak yang jujur. Udah, beternak itu berat. Kamu nggak sanggup, biar aku aja. Kenapa? Loh kalau saya mendorong mereka, berarti kan saya nambah saingan. Iya sih Pak. Nah, makanya kalau sebagai peternak yang jujur, ojo wes, aku wae. Oke. Kalau peternak yang biasa ya udah silakan masuk, nanti kita saingan-saingan. Kalau bisa kerjasama ya ayo kita jual bareng-bareng, siapa tahu dengan jual bareng-bareng harga bisa tambah entah itu 100, entah itu 50, entah itu 200. Kolaborasi gitu ya. Iya, karena gini, saat kita jual telur itu jumlahnya banyak, pengepul itu kan nggak berkali-kali jalan. Karena bisa ngirit biaya transportasi mereka mau naikin harganya entah itu 150 dan sebagainya. Tergantung kualitas telurnya juga sebenarnya ya. Tapi kalau banyak petongannya lebih mudah. Petongnya lebih mudah. Oke, itu tadi ya Mafeps, lika liku, yang liku ya Pak. Yang liku, yang liku sebagai pengelola ternak ayam. Yang lika nggak usah saya katakan, nggak usah saya informasikan, nanti Anda masuk ke situ pasti terima semuanya. Pasti terima. Likunya yang dipertanyakan. Likunya yang dipertanyakan, kuat apa enggak gitu. Kuat apa enggak? Oke, itu tadi ya Mafeps. Kita sudah mengobrol banyak ya dengan Pak Haris tentang pengelolaan peternak ayam, berkarir di dunia ternak ayam. Oke, aku Tifanda dan juga Bapak Haris, kita pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya dan terus saksikan Pinsa hanya di YouTube-nya Febi UIN 1 Tulungagung. Bye.